La ilaha illallah wala akbar wala haula wala haula wala quwwata. Nenek-nenek datang ke situ lalu katanya minta kain panjang sama beras. Dan malunya itu terlihat seperti nenek-nenek, saya lihat nenek tua. Jadi tapi kayaknya arahnya dari laki-laki yang terlihat saya yang jahatin. Tiba-tiba menjadi manusia yang baru. Jangan lagi atuh berputus asa. Dari podcast ini kita banyak ambil hikmahnya, sangat banyak yang bisa didapatkan tadi. Tentunya yang kita tidak paham jadi paham. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar atau pengalaman spiritual para artis atau bintang tamu untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini Mbak Nana Mardiana, penyanyi viral pada zamannya, sudah berkenan hadir di Mata Langit. Terima kasih Mbak Nana sudah hadir. Sama Mbak Ratna, Mas Panglima. Siapa yang tidak kenal Mbak Nana Mardiana? Waktu itu kalau zaman sekarang istilahnya viral ya, lagu beliau viral bersama almarhum suaminya, Iya. Mas Imam S. Arifin. Jangan tinggalkan aku, Ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpamu abad. 94. Pokoknya kalau mau denger lagu dangdut yang syahdu, cari lagunya Mbak Nana Mardiana. Makasih Mbak Ratna. Kalau sekarang kan dangdutnya acup-acup, kalau yang syahdu ya ini beliau inilah gitu. Nah Mbak Nana mau berbagi cerita pengalaman di luar nalar. Katanya sering kesurupan ya Mbak? Iya. Gimana awalnya Mbak ceritanya? Itu jadi apa ya? Jadi seperti kebiasaan gitu. Jadi awalnya itu SMA itu kita mau jalan ke Gunung Salak kalau nggak salah itu. Acara sekolah? Acara sekolah, kita naik truk gitu bareng sama kakak-kakak senior dari Paskibraka itu. Jadi berangkat ke sana tiba-tiba pas kita nyebrang sungai itu, nah aku terjatuh. Maksudnya terjatuh ke dalam sungai? Enggak, terjatuh di batu itu. Oh. Pleset mungkin ya, jatuh. Lalu yang ngigok-ngigok gitu, katanya nih ceritanya ngigok-ngigok lalu dibawa ke kemah itu tenda, lalu di situ diobati, kata didoa-doain gitu kan, terus ngomong gitu, akhirnya dipanggillah orang kampung sekitar situ, kan jauh tuh ke Perkampungan? pemukiman gitu, lalu kalau nggak salah mereka cerita itu ada nenek-nenek datang ke situ lalu katanya minta kain panjang sama beras kalau nggak salah itu. Itu awalnya itu Diturutin? diturutin supaya kita kan aman di situ. Itu diturutin. Lalu selanjutnya sering kemasukan itu biasanya dari kaki, jempol. Biasanya jempol Kak Nana itu dingin. Sebelah. Kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Dari jempol itu kayak ngilu dulu, terus dingin, terus badan dingin gitu. Loh ada apa ya? Kenapa ya ini kok begini ya gitu ya? Sempat berpikir sakaratul maut katanya? Iya, jadi pas dingin itu Gimana? tiba-tiba kan terus itu suara kayak gitu. Terus tapi kita sadar ya gitu kan, terus kenapa ya? Tapi nggak bisa di luar kendali lah gitu ya. Iya dia bunyi gitu, terus Karana bilang gini, loh ini sakaratul maut ya Allah gitu, jangan dulu lah Allah.
nanti ya Allah gitu. Nah setelah itu kan, terus kaki kan dingin, terus dia ketawa-ketawa. Maksudnya dia itu? Dia ketawa-ketawa tapi dari mulut Kak Nana. Oh ada Jadi ketawanya ketawa dari badannya Mbak Nana. Ketawa, dia ketawa-ketawa. Gitu. Gitu. Nah kan jadi kalau kita cerita sama keluarga katanya nanti kau yang buat-buat deh. Dikira halu ya. Kau yang buat-buat Kak, kata gini-gini. Ini perasaanmu aja nih Kak. Mungkin pikiranmu kosong, kata. Mungkin kau nggak punya uang, katanya gitu. Ngeledek-ngeledek lah gitu kan. Terus aku bilang, masa sih kayak gitu dibuat-buat? Siapa sih yang mau buat-buat begitu ya kan? Namanya kita mau tidur, oh tiba-tiba kaki kita dingin. Jempol kita sebelah kanan gitu, sebelah kanan jempol, dari situlah dia naik ke atas. Dingin. Berapa kali itu kejadian seperti ini? Udah 6 kali. Dan di rumah? Apa di luar Di rumah? tempat tidur, di Oh kamar. di rumah. Berarti kejadian pertama yang di Gunung Salak. Ya. Oh ada yang Berikutnya? kedua, kedua itu di Tambusai. Tambusa itu di Waktu itu Kak Nana luar nyanyi, Jawa ya? Iya, di daerah Riau kalau nggak salah ya, Riau. Itu Kak Nana bareng sama Mbak Cucu Cahyati, ya kan, sama Mas Imam, sama suami Mbak Cucu juga, Cucu Cahyati waktu itu, dan Cucu itu nyaksiin, gitu, sampai dia bilang, nah kok kayak Candyman nah. Candyman? Candyman kata Cucu itu dari mulut gitu. Oh, gitu. keluar suara kayak ngorok gitu. Nah kok Candyman nak, kata Cucu itu ya waktu itu. Dan ketika kita bicara ke orang setempat di situ, katanya iya, yang datang ke saya itu si itu gitu. Biasa kan ada di satu-satu tempat itu ada rumah keluarga gitu ya kan, tapi itu Toraja, model-model Toraja lah gitu. Lalu dia bilang, saya si ini gitu kan, aku ini gitu kan. Wah, terus dia kasih lihat kan mukanya kan, dengan yang dia bilang gitu, lu kok gini, terus karena cerita besoknya, Pak katanya si ini dia, si ini, loh kok bisa? Kok bisa dia datang sama kau, katanya gitu kan. Menurut warga setempat nama yang disebut itu mereka kenal? Kenal dong, jadi dia bilang, disitulah kuburannya katanya. Dia leluhur daerah itu mungkin? Iya, di situlah kuburannya. Kak Nana kan tidur di sini, ada jendela, tidur sama Cucu. Di luar jendela itu disitulah kuburannya katanya gitu. Oh nginepnya bukan di hotel ya? Enggak, jadi di rumah? kita kan nyanyi di perkebunan itu. Jadi ada rumah-rumah keluarga yang bapak Yang pemangku hajat itu? Itulah, yang manggil kita nyanyi gitu. Yang datang itu ya, terus pakai baju koko. Yang tahu itu Cucu Cahyati itu yang tahu. Karena yang tahu itu pertama Cucu. Katanya, nak, kok kayak Candyman nak. Nah, apakah sejauh ini Mbak Nana sudah pernah berobat gitu? Maksudnya ke orang yang paham? Berobat Kak Nana. Karena Kak Nana pikir, udahlah malu juga ya kan, aneh gitu. Jadi itu langsung manggil keluarga, nanti adik Kak Nana baca ayat kursi gitu, baca Kak ini gini gitu, terus divideoin sama mereka. Tahu dia ya. Nah, itu sosok selama 6 kali berturut-turut di rumah, di kamar itu apakah sama sosok yang masuk? Sama suaranya. Perempuan apa laki? Kalau dari itunya laki kalau nggak salah ya Kak. Nah, Panglima bisa disampaikan nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Nana Mardiana ini? Ya memang biasanya orang-orang yang bisa dirasukin makhluk halus itu adalah orang-orang yang memang tubuhnya itu sensitif ya. Sensitif artinya tuh memang yang peka gitu, peka terhadap sesuatu gitu. Terutama terhadap makhluk-makhluk yang di dimensi yang berbeda gitu. Memang kalau kita camping-camping itu di tempat-tempat apalagi daerah pegunungan itu memang identik dengan makhluk astral gitu. Dan apalagi misalnya kita camping kita nggak sempat permisi dulu, izin dulu gitu, biasanya diganggu. Itu yang mengganggu Mbak Nana di tempat camping itu sama nggak dengan yang ganggu di rumah? Kayaknya nggak sama sih. Kalau yang di tempat camping itu kayak makhluknya kayak sejenis kuntilanak. Kalau seandainya pada saat itu misalnya pada saat itu yang nangani ya pasti kalau meminta-minta seperti itu ya kita nggak akan ikuti gitu. Kita akan obati biasa aja tapi tanpa memberi syarat apapun. Ada juga memang yang memang di beda pengobatan yang memang
memakai syarat ataupun memberi sesuatu yang diminta gitu. Tapi kan kalau permintaannya ringan ya masih bisa lah kita cari. Tapi kalau permintaannya nanti 1 ekor sapi misalnya atau 1 ekor kambing misalnya, kan ribet juga ya gitu ya. Saya melihat juga tuh ada orang yang memang mau mengganggu gitu. Mengirimkan sebuah sihir ke tubuh Mbak Nana dan makhluknya itu terlihat seperti nenek-nenek. Saya lihat nenek-nenek tua. Jadi ini lebih mengarah kepada efeknya itu adalah sulitnya jodoh gitu. Bukan berarti tidak ada yang mau dan tidak ada yang suka. Yang suka banyak, yang mau juga banyak. Jadi kayak macam gantung jodoh gitu? Iya. Tapi bukan berarti apa ya dibilang nggak menyatu. Menyatu tapi kalau seandainya menyatu Bun itu nggak lama gitu. Tapi kayaknya arahnya dari laki-laki gitu. Yang terlihat saya yang jahatin. Kebenaran hanya milik Allah, tapi kita di sini hanya memprediksi gitu. Membaca dan memantau ke arah sana gitu. Itu yang terlihat saya. Jadi kayaknya pernah deket nih orang gitu kalau bayangan saya gitu ya. Dan terakhir konflik gitu dan akhirnya nggak terima diputusin. Akhirnya timbul gonjang-ganjing. Tapi yang maaf Pak, yang di rumahnya itu yang suara apa ngorok itu. Astagfirullah. Oke Mbak Nana, makhluknya sudah ada di badan Agil. Kita akan interogasi ya untuk mencari, untuk mengungkap kisah Mbak Nana. Yuk Mbak Nana. Assalamualaikum. Nggak mau jawab salam. Tangannya kenapa? Setan berarti mau itu. Dia masih penyesuaian di badan Agil. Ini dengan siapa ya? Aku memakan buah pisang. Makan pisang. Makan buah pisang. Pisang goreng itu Pisang goreng. Pisang goreng. yang selalu kau sediakan tiap pagi. Mbak Nana suka makan pisang goreng? Itu bangun pagi, dia selalu harus disiapin makanan-makanan kue. Misalnya, ya pisang goreng, teh manis, apa Le? Kue lumpur, gitu-gitu, sus. Pokoknya snack ya? Memang dia kalau Sarapannya pagi-pagi, jajanan. memang itu. Kamu yang makan pisang goreng yang disiapkan untuk almarhum waktu itu. Kamu pendampingnya? Kamu yang dampingin almarhum. Pendamping almarhum dulu. Selamanya aku mengikuti. Oh, ya kalau mendampingi nggak selamanya ada sih, kadang datang dan pergi sih gitu. Dari leluhurnya. Kok ngeliat ke ibu? Tidak sakit. Aku tidak Aku sakit. tidak sakit. Maaf, waktu meninggalnya sakit apa? Almarhum. Hanya Tiba-tiba. Hanya capek. Hanya lelah. Memang mendadak sakitnya. Dia mendadak. Oh my Lelah, God. betul. Ngedrop katanya. Mas Imam bilang gini, aku ngedrop katanya. Aku ngedrop. Kan mau pergi sholat, katanya ya teman-teman udah siap-siap. Cuma nggak jadi. Aku ngedrop katanya, sakit. Dari subuh. Sini, ini adiknya almarhum Mas Imam S. Arifin. Mungkin bisa ikut bercerita. Dari subuh bilang ke saya, Maju lagi. ini kenapa ya aku kok capek? Dia capek. Bersama yang disampaikan Oh, tadi gitu. capek kan? Jadi beliau merasa lelah ya. Janganlah. Capek. Capek kenapa? Masalah. Ya mungkin capek itu kan ya banyak prosesnya ya kan di dunia, capek gitu. Mungkin sudah waktunya, mungkin usia ya. Iya. Proses perjalanan kehidupan almarhum kan begitu ya. Jadi pengen pulang ke kampung, artinya cooling down, ketemu teman-teman, ke rumah ibu gitu kan, sama teman-teman masa kecil. Lelah sepertinya. Iya ya. Menjadi manusia yang baru. Ingin menjadi manusia yang baru. Ya. Dan semoga kamu tak lagi kecewa. Ke Mbak Nana ini, semoga kau tak lagi kecewa katanya. Ya mudah-mudahan. Bismillah. Apa Mbak Nana? Kita sini lagi Mbak. Dan terima kasih di hari akhir kamu selalu mengangkat walaupun dengan jarak yang jauh. Mengangkat apa? Video call.
Iya, kami Apa sering ya? video call dulu. Oh. Emang posisinya beda kota? Bukan, waktu Mas Imam itu mau meninggal, udah bebas, ya kan? Kami itu sering video call, jadi video call sampai meninggal. Pelukan itu menjadi yang terakhir. Pelukannya yang terakhir. Iya, jadi video call. Jadi waktu bebas itu ya datang menemuin saya. Pas ketika temu saya bilang gini, lo kok kayak kakek-kakek? Saya bilang, lo kok kayak kakek-kakek dalam hati saya. Nah itu mungkin sudah proses-proses mau meninggal lah ya. Tanda-tanda, loh kok kayak kakek-kakek tinggi besar gitu ya. Kayak kakek, saya diam aja gitu. Nah nanti pas ketika udah pulang kampung video call, terus saya bilang gini, lo kok hidungnya besar ya? Beda. Kok kayak Pak gini. Saya bilang, loh besoknya gini lagi, loh kok Beda-beda wajahnya. Lo kok beda-beda ya? Saya bilang gitu. Oh ya Allah. Terus bahasa almarhum itu kalau video call bahasanya gini, aku udah ganteng kan? Aku udah mau dijemput katanya. Boleh kamu aku meminta sesuatu baju berikan tukang yang mengantarkan Gini. Tukang apa? tukang beca. Tukang beca. Mbak suka naik beca? Oh itu Bayar. Gimana itu? Tukang beca. Tukang becanya memang ada. Tapi sudah saya kasih kaos. Oh, oke. Ya. Saya bilang gini, udah Mbak mahal. Baju masih mau. beca ya deket Maaf ya, namanya artis nanti ini. Betul. Saya nggak punya ini, saya usaha dibelikan yang bagus-bagus. Ada gini waktu Mas Imam meninggal, saya kan suka, saya di hotel tidur, lalu nanti ada tukang beca di depan, Semua. yang katanya dia suka nganterin kalau almarhum sholat subuh. Iya, Jadi iya. saya dibawanya sambil dia cerita gitu. Saya undang. Selesai sholat subuh, Heeh. Ya. dia selalu mengantar Iya memang Selain kaos apa lagi? saja jika masih ada Oh. Kalau masih ada baju Mas Imam suruh kasih katanya. Nggak ada sudah. Udah nggak ada. ada mungkin rompi lah ya. ye Iya. Ye, anaknya. Oh, iya. Kenapa? Anaknya Mas Imam. Oh iya. sama Kalau seperti iya. ketika pada tahun Pada tahun 94. Apa kejadian apa, Bu? yang mengatakan padamu Ya, kau tak cocok, kembalilah. Waktu itu ketemunya Mbak sebagai penyanyi daerah. Gini, Mas Imam itu datang ke Jakarta, ke Medan, itu kan jadi artis ibu kota. Iya. Dari partai kampanye waktu itu. Tapi sebelumnya tidak pernah kenal sama Mbak Nana. Baru kenal di situ. Mbak Nana nyanyi juga Gini situ. loh, orang di show ya. orang ibu kota datang banyak tuh, Nika Ardila, Poppy Mercury, Iya. Tio Panta, Mbak Nia, Camelia Malik, banyak lah untuk acaranya Pak Wahono waktu itu. Ketemu di tempat latihan kan mau pergi show kemana. Nggak ada pernah berpikir jadi istri loh, nggak pernah. Karena aku juga waktu itu punya pacar, teman kampus gitu, tapi kakak kelas. Nah Mas Imam itu hanya ingin ngorbitkan kayaknya ya, karena kata Mas Imam, suara kamu itu bagus loh Dek. Mas Imam itu dulu sama teman-teman ininya itu yang seru-serunya Mas Kadir, Mas Doyo. Jadi ngompor-ngomporin kan. Udah jadi artis aja Jakarta, suaranya keren. Gini Mas Imam itu naksir banget sama suara saya Mas Panglima. Bukan naksir sama Nananya, Nananya jelek, hitam. Cantik. Dulu. Udah Dek, adik ke Medan aja katanya, udah jadi artis. Nanti abang bikinkan lagu itu kisahnya. Suruh ke Jakarta. Iya. Tapi kan Itu lagu orang pertama yang dibuat apa dulu? yang tersayang. Oh, gimana lagu? Yang ku cinta padamu. Oh itu lagu ya. Nah booming Iya, lagu booming lagu itu. Iya. Itu solo apa duet? Duet. Oke. Viral banget. Itu ceritanya. P siapa? Pangkalan Pangkalan Bun. Oh iya Pangkalan Bun. Oh.
Kok tahu ya? Apa itu? P itu jadi kami nyanyi itu ke Pangkalan Oh Bun. ya Allah. Jadi kata Mas Imam gini, Dek, adek mau nyanyi loh Dek lagu yang tersayang itu. Kan dimasukin radio dulu kan di radio Agustina itu Tanjung Priok. Nah ibu saya pulang ke Medan. Tapi udah nikah gitu. Ya nggak boleh tenang. kan. Namanya juga kita nggak tahu kan. Saya orang Betul. alami, orang kampung, ketemu artis gitu waktu itu kan. Orang angkutan Seorang apa? jatuh. Seorang angkutan jadi penyanyi. Seorang akuntan jadi penyanyi. Iya, saya. Dari banker jadi artis. Dan saat itu juga dia ingin lebih baik kembali. Tak usah bernyanyi. Oh, siapa? Mbak pernah kepikiran pengen balik Jadi ke waktu Medan? di Pangkalan Bun, kami nyanyi nih. Saya pakai rok mini kan. Ya namanya mau jadi artis ya. Terus pakai stocking. Terus kata Mas Imam, kok kayak gitu Dek bajunya Dek katanya. Karena almarhum kan saya kan anggun tuh. Iya. Saya pikir ya mau jadi penyanyi. Harus seksi dong. Pakailah baju yang kembang itu, ingat itu. Pakai stocking. Nah almarhum bilang, "Loh kok bajunya gini Dek? Udah, berhenti aja jadi penyanyi. Udah jadi pegawai bank aja." Yang ngomong gitu Mas Imam? Mas Imam. Iya, memang. terakhirnya Udah. Itu baru satu kali mau nyanyi tuh. Udah digituin. Udah selesai nyanyi gini, kok gitu Dek? Udah berhenti aja jadi penyanyi. Udah pegawai bank aja, berhenti. Nah, terus saya kan nggak pandai joget. Nah, joget lah, udah. Kau suka ku cinta, Jadinya sama-sama. gitu kan, joget lah saya gini. Terus Mas Imam kan nunggu giliran lagi mau berapa duet, terus Mas Imam bilang gini, Dek, adik berhenti aja jadi penyanyi ya Dek, adik jadi pegawai bank aja lagi ya Dek, katanya nggak cocok adik itu kayak gitu. Aku mana bisa joget gini-gini kan cuma dia, karena memang basicnya pop dulu di Medan itu, gitu, benar-benar. Saya mau cerita di TikTok saya akan katakan di usia 27 tahun saya udah minta kepada Allah saya ingin mati. Hah? Ya, Allah cabutlah nyawaku. Kenapa? Umur 27 tahun. Karena memang perjalanan yang saya jalani kan terlalu berat ujiannya itu? yang Allah kasih. Kami sama-sama bintang dengan almarhum kan, popularitas tinggi sekali. Tapi ada yang kosong gitu dalam kehidupan rumah tangga kami. Jadi saya pikir saya mati aja deh Allah. Saya bilang, tapi Allah membiarkan saya kan sampai sekarang, dan saya minta sekarang sama Allah, Allah panjangkan umurku ya Allah, karena aku punya anak dan aku start untuk menjadi ibu ya dengan tujuannya. Makanya tadi abang kakek bilang lebih baik berhenti. Ya, saya ingin berhenti dari dunia hiburan. Belum memakai Jilbab. jilbab. Kadang di video call Mbak bilang. Katanya ia tidak paham, tapi ia pun Iya. Kata Mas Imam nggak apa-apa, nggak Iya, jilbab, gini. tapi Mbak malu. Waktu itu gini, dia nelpon malam-malam, katanya lagi di terminal. Tiba-tiba saya bilang gini, tunggu, aku mau pakai jilbab gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Bunyi lagi disalang dulu ya. Jangan lupa sholat. Kayak Heran juga kita. selalu menyemirkan batu. selalu menyemirkan sepatunya. Oh iya dulu Siapa? saya gitu. Oh, Mbak nyemirin sepatu. Tahu semua ya dia? Kok bisa beneran? Oke. Jadi aku dulu jadi istri dulu ya ceritanya Mas Panglima. Namanya kita ya orang kampung menikah berpikirnya gini, nanti suamiku harus yang Keren. sempurna lah gitu. Nanti bangun pagi tuh aku udah nyemir sepatu. Istri yang baik ya, Terus aku soleha. taruh di bawah tempat tidurnya gini. Nah nanti di atasnya sapu tangan. Nah ini pakaian dalam. Udah tenang udah. Saya gitu. Saya nyemir sepatunya. Ya udah Gitu. Kek. Terima kasih Kek penjelasannya ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Oke Mbak Nana, Panglima sudah tarik makhluk lain ke badannya Ismi. Kita ke Ismi lagi yuk. Tadi kan belum ditanyakan. Siapa ini? Jelema awewe kolot. Nenek-nenek. Oh nenek-nenek. Ngomongin Sunda, itu kambingnya di mana?
Gunung Sanggar. Oh iya benar, daerah Sunda. Nenek yang ganggu Mbak Nana waktu camping ya? Tengah ganggu hayang wengiring. Nggak Ngerti ganggu bahasa tapi Sunda? ngikutin. Ibu Ngerti paham bahasa nggak bahasa Sunda? Ngikutin terus bikin kesurupan kan bikin panik itu satu Iya, kayak teman-teman satu kelompok itu. Maksudnya apa waktu itu Nek? Resep Suka sama Mbak Nana? Kenapa sukanya? atuh jelema beda nu sejenna. Mbak beda dari teman yang lain. Bedanya apa? Tempo ieu teh jelema bakalan ke Aku nggak ngerti artinya. Paham Bu? Bahasa Indonesia boleh Nek? Mbak Nana beda. dia akan menjadi wanita yang berbeda dari yang lainnya. Bawa diri, bawa sesuatu yang akhirnya terjadi sebuah hubungan antara di dalam badanmu dan badan kami. Terjadi hubungan. Maksudnya gimana? Yaitu beas jeung jarit. Oh, kain sama apa? Suruh beras. Iya. Karena beras itu adalah lambang rezeki dan kesucian. Kalau kain? Kain adalah sebuah wadah Untuk atau penutup. kain. Nah, waktu itu beras sama kain ditaruh gitu aja ya? Ya dikasih sama Jadi, orang kampung. Kau adalah wanita yang terpilih yang akan berhasil mencapai sesuatu bintang Amin. yang bersinar. Dan itu terbukti ya, itu simbol berarti waktu SMA itu. Bogo terjahat orang teh. Bogo resep hari ieu teh budak nu sejen jeung jelema lainna. Ieu budak teh pintar. Anak gadis ini pintar dari kecil. Dia itu berbeda. Dia mau bagaimanapun, sekeras-kerasnya dia tetap tunduk oleh orang tuanya. Maka itu saya teresep ke dia. Nenek itu penjaga dari tempat itu ya? Dari sungai itu. Mantak mate jalan seperti tersungkur, terdorong, dia itu Pada saat itu jatuh. Betul. Iya, terus di bebatuan, jatuh. tapi tidak ke air, Iya, betul. Batunya itu di pinggir sungai ya? tapi tidak melukai. Di tengah Jadi sungainya? itulah pertemuan kami. Oh gitu. Tapi habis itu nenek ngikutin dia apa enggak? Sampai sekarang? Tapi ayeuna Tapi yang sering ganggu waktu tidur itu yang dari kaki terasa dingin itu siapa Nek? karena memang di tempat itu ramai dengan keberadaan kami. Di tempat itu? Di rumah Mbak berarti? Di mana rumahnya? Di Cakung? Ya, maksudnya di kamar itu Oh di kamar. 4 orang. Dia penunggu tanah itu atau gimana sih? Ya, dan akan mengabarkan kalau ada sesuatu yang buruk yang akan datang kepada. Oh jadi itu kayak semacam firasat gitu loh Mbak? Iya, betul. Betul. Dan disampaikan memang saat itu. Karena ada perihal yang sangat Iya. amat berat yang tidak ada yang bisa tahu. Dan kaulah yang bisa menyampaikan. Iya, memang. Karena tubuhmu sebagai kain, yaitu wadah yang dapat menyampaikan sesuatu yang tersembunyi. Memang ya. Dan disampaikan waktu Dan itu. mereka senang kau sudah menyampaikannya. Jadi Iya, iya. permasalahan salah paham itu selesai. Oh gitu. Berarti Mbak ada jasa juga ya bagi masyarakat situ ya? Karena melalui tubuh Mbak jadi bisa komunikasi dengan leluhurnya sana. Jangan lagi atuh berputus asa. Karena setiap kehidupan itu berguna dan bermanfaat. Tetapi semua atas kuasa Sang Ilahi.
Iya, iya. Kenapa kamu diikuti oleh perihal ini? Karena kamu tidak percaya dengan bangsa kami pada saat itu. Maksudnya lebih logika gitu ya? Ya memang sih. Karena kamu wanita yang berpikiran dunia secara dunia nyata-nyata saja. Ya. Yang tidak nyata aku tidak anggap. Gitu ya? Memang saya orang kayak gitu sering. Kalau saya tuh gini sering orang dibawa ke sana kita ngeramal ini, udahlah nggak usah. Gitu modelnya. Ini gini aku susah. Betul. Tapi katanya beliau udah nggak mau. Jadi mudah terbuka, mudah nutup. Betul, betul. Awalnya oke iya, tapi tiba-tiba yang di sekitarnya tidak menyenangi, akhirnya menghembuskan pikiran-pikiran yang membuatnya putus asa. Padahal tidak seburuk apa yang dia pikirkan. Oh gitu ya. Sebenarnya Betul, betul. maksudnya nih, Maksudnya kalau dijalanin, diteruskan akan baik-baik saja. karena ada sesuatu yang menyelimuti untuk menghalangi langkah. Oh, Nah, itu ada loh setan berarti maksudnya, nih yang menghalangi ceritanya. langkahnya itu. Itu dari. Jadi harus dihajar setannya nih. Hajar atuh. Bukan. Itu yang ini yang perempuan itu. Ini teh wanita. Dia itu wanita ngaku, Iya, wanita iya, iya. kuat tapi cengeng. Berarti berpengaruh setan tuh ya terhadap Mbak Nana. Ya atuh berpengaruh. Soalnya saya lihat tadi, terkadang tadi yang dia- pertama Mbak Nana sampai tadi di depan yang saya lihat nih, ini apa yang setan itu yang saya lihat? Ya Soalnya atuh kalau aku mah baik, kalau baik tidak akan berbicara seperti iya dia. maksudnya ada yang situ Nenek kan juga ya? nenek Ada juga. yang tidak suka mantakna kamari teh hayang ka dieu teh dihalang-halangkeun. Oh, iya kita rencana mau 2 hari yang lalu tapi dia kecelakaan mobilnya pecah ban. Kuasa eta teh. Nggak jadi. Diselamatkeun ka Gusti Allah. Itu gimana ceritanya tuh kok bisa jadi sampai begitu Bannya ya? lepas, bukan pecah, lepas. Oh. Astagfirullahaladzim. Lepas kayak film Bukan Dono. pecah, lepas Lepas. kayak naik sepeda. Ini teh puntennya. Ieu teh kuasa sang ilahi. Jarang-jarang tuh kejadian begitu ban lepas. Jadi menurut Nini nih, yang lebih baik itu yang seperti apa? Atuh ieu teh masih muda. Lebih baik sendiri apa lebih baik berdua? Kalau ada yang sayang, yang nerima atuh teu naon-naon da teu aya Oh nu ngelarang. gitu. Berarti harus- artinya lebih Tuh, baik. yang melarang itu pikiran dia sendiri. Berarti menurut Nini nih lebih bagus berdua gitu. Ya iya atuh. Saha atuh engke anak dibawa pergi. Atuh di rumah sendiri. Nah, terus misalkan dia udah mau terus diganggu karena sama yang nenek itu. Dibuat ragu we. Dibuat mas Yang setan. selalu begitu. Yang membuat ragu itu nenek yang jahat itu. Ya tapi Nenek kan tadi memang pisahin nenek memang itu. iblis kan nggak suka dengan hubungan Jadi menghasut pernikahan. melalui pikirannya dia sendiri. Mm-mm. Oke. Biar menjadi seperti besi. Ya, pikiran itu yang dibuat supaya kita itu pikiran kita lemah gitu. Itu Berarti Mbak maksudnya. udah tahu nih menunya apa namanya? Sebab solusinya. begini ya, atau manusia tidak ada yang sempurna. Pan. Mm-mm. Jadi dibuat we kejelekan, dibuat gitu aja. Sekarang teh nih bertanya ke semua, Heeh. Gimana? apa yang membuat seorang manusia itu bahagia? Pikiran. Apa ya? Pikiran. Pikiran. Bahagia itu nggak usah dicari. Cek pikiran. Nini gen naon, dia teh pintar. Iya iya iya. Mau banyak duit, Heeh. banyak harta, loba pikiran tenang eta teh. Jadi harus digimanain nih pikiran nih? Jadi atuh di obaran, Dibagi-bagiain gitu. Diobatin kata dia. di obaran heula atuh. Kalau saya mah nih kalau ada duit bahagia nih. Cuan nih. Mana teh boga duit? Hah? Boga duit. Kamu Ulah banyak berbeda. Kamu teh tidak boleh bilang tidak punya duit. Bukan, Kamu punya duit. saya nggak bilang nggak punya duit. Saya bilang yang membuat bahagia itu kalau punya duit. Kamu kalau sakit bahagia tidak? Tidak walaupun punya duit. Oh, Ya enggak lah nih. Berarti itu adalah pikiran itu bahagia itu. Bahagia hidup itu dari pikiran dan kesehatan. Betul. Dan Oh rasa iya iya syukur iya ya. iya itu betul nih. Betul. Nih namanya siapa nih? Ulah atuh Boleh tahu enggak? embung. Tapi Ulah ulangnya apa? Dok? dibejakeun Ini di Gunung Salak itu. teu naon-naon. Ini di Gunung Salak. Mm-mm. Ini seneng kayak sama Mbak Nana nih. Atuh jarang senyum ieu teh. Heeh. Ruwet oh pikiranna soalna. Dia itu di pikirannya banyak tempat. Punya tempat ya. Ini mau bikin begini, bikin begitu. Kelobaan, Banyak ide. Kebanyakan. pintar. Heeh, banyak banget. Bagus nggak usah banyak banyak ya.
Nggak usah banyak-banyak maksud nenek. Nanti kalau nggak banyak nggak hidup. Oh. Serba salah memang itu. Betul. Tapi satu-satu lah. Satu persatu. Semua Wujudkan. karena ya jadi bekerja itu selesaikan satu dulu baru lanjutkan. Ini Gunung Salak nih. Oke. Main-main ini Gunung Salak. Terus satu assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in. Alhamdulillahi lahumul al-Fatihah wa rahmatuhu lil mu'minina wal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil qadim wajil wajhil karim. Wala ilaha illallah wala Sikit terus sikit matanya. wala haula wala quwwata subhanallah. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli washlili sya'ni wa farisami Rabbir firli zambi wa zidah hidu qalbi wa anjirni minasyaitan. Waduh. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil. Bismillah. Oke. Bismillah, baca sholawat. Niatkan untuk semua. Ya Alhamdulillah Mbak Nana Mardiana sudah diterapi dan akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran. Karena beliau sedang berhalangan, mandinya pakai ember. Ya Alhamdulillah Mbak Nana sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan juga resep obat herbal dan doa yang harus diamalkan untuk periksa diri. Mbak Nana, apa kesan-kesan setelah kolaborasi dengan Mata Langit? Iya, awalnya berpikir ya podcast biasa gitu kan, bersama Mata Langit. Ternyata dari podcast ini kita banyak ambil hikmahnya, sangat banyak yang bisa didapatkan tadi. Tentunya yang kita tidak paham jadi paham, yang menuju kebaikan, ya kan? Banyak doa-doa dari Mas Panglima Langit tadi yang bikin aku kaget gitu kan, karena ngelihat dari luarnya kan sepertinya anak muda yang biasa-biasa aja gitu, tapi pas kakiku dikasih pencet gitu, aku gini, ya Allah, alhamdulillah ya anak-anak muda masih paham agama, doa-doa yang bagus-bagus untuk penyembuhan gitu. Sampai aku bilang tadi, udah, jangan semuanya dua aja gitu. Itu kan Salah dihitung tadi, ini baru dua, ini masih tiga lagi nih, belum kena pencet. Iya, itu di luar perkiraan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Maksudnya doa-doa yang dibaca Panglima itu tidak terprediksi oleh Mbak Nana ya? Karena doa tadi itu jarang, belum pernah mungkin yang Mbak Nana dengar gitu ya. Belum pernah. Mungkin juga karena Mas Panglima ini kan Aceh ya gitu ya, jadi Aceh. Jadi aku pikir mungkin juga doanya istimewa lah ya. Semua juga istimewa, tapi pas tadi saat itu Mbak Nana itu merasa istimewa banget gitu ya. Walaupun sakit? Iya, walaupun sakit, tapi artinya ada seperti gini loh, bahagia gitu, bahagianya ya Allah gitu ya, yang kita sangka masih di usia sekian, tapi
Mas Panglima ini udah dalam lah gitu, Masya Allah. mempelajari ayat-ayat Al-Quran gitu. Tentunya demi kebaikan kita ya, demi kesembuhan sahabat-sahabat yang lain gitu. Lalu ketika saya dikasih tadi minum air jeruk gitu kan, saya teringat ibu saya gitu tadi. Makanya bilang tadi, gitu. ya jadi tadi pas Mas Panglima ngasih air jeruk tadi kan saya bilang biasanya yang ngasih itu ibu saya ya Allah. gitu. Masya Allah. Waktu saya SMP. Saya suka dikasih air jeruk Jeruk purut. jeruk purut itu. Makanya saya bilang Mas Panglima, kami orang Medan suka loh pakai air jeruk purut begini dari ibu saya. Itu hal-hal yang membuat kita kan, ya itu tadi istimewa lah ya. Lalu ketika kita mandi, ya itu teringat lagi ibu saya. Gitu ya? Ibu saya sering Masya Allah. memandikan saya Ya seperti Allah. itu, gitu. Kalau saya lagi mumet, saya dimandikan sama ibu saya. ya Allah. Iya. Beli jeruk purut gitu. Gitu. Lah waktu saya SMA di Jakarta juga saya tinggal sama paman saya sama nantulang, kalau orang Batak Pak, nantulang Iya, dan iya, tulang. tahu. Saya itu kalau lagi mumet juga kami itu suka dimandikan sama nantulang itu air jeruk purut. Nah, gitu. Waktu mandi apa Nah, rasanya? ketika tadi mandi ditemani Mbak Ratna Listi, tadi juga merasakan hal yang seperti itu. Aku merasa istimewa hari ini. Sesak napas enggak sempat? Nggak, cuma rasanya adem, Oh, tenang, alhamdulillah. gitu ya kan. Nah, artinya hari ini aku merasa istimewa karena ditemani sahabat-sahabat saya ini yang punya kelebihan dari Allah gitu kan. Nah, itu kita bisa rasakan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat lain juga bisa merasakan yang apa yang saya rasakan. Amin. Iya kan? Yang Dan terungkap ya Mbak? kenangan ke apa namanya saya lebih artinya bisa lebih terbuka sama diri saya Amin. sendiri Iya, seperti iya, iya. tadi ada dari Nasihat dari Nini. Nini tadi bilang semuanya berawal dari pikiran dan itu saya sangat setuju gitu. Dan tadi ada sosok yang mendampingi almarhum dulu dan semua terbuka di sini ya. Nah, yang Mbak nggak pernah aneh- cerita loh iya, kalau yang anehnya sukanya lagi. nyediain apa pisang goreng. Yang lucu ya bukan aneh, bukan lucu ya, tapi memang itu tadi saya bilang istimewa. Jadi pas tadi ada juga kita tadi pakai media dan ada yang semuanya bisa Terungkap ya? terungkap di situ, yang hal-hal yang sering saya lakukan yang orang tidak tahu dan apa yang pernah dijalani. Bahkan cerita tentang tadi ada apa Ibu Iin, Kebiasaan, adiknya kebiasaan almarhum yang saya, kebetulan Bu iya. Iin ikut ya, jadi ibu langsung kebetulan ada tadi adik Nangis. kandungnya almarhum juga kan selalu nemenin saya, jadi melihat sendiri gitu kan dan juga bisa bercerita sendiri gitu. sinkron ya yang disampaikan Sinkron, mediator dengan iya. kejadian yang aslinya. Mengenang yang sesuatu yang lalu-lalu itu kan kadang kita merasa gembira, sedih, campur baur semuanya apa yang kita rasakan. Tapi mungkin dari sini nanti keluar rumah, dari rumah Mbak Ratna Listi, Mata Langit dan Mas Panglima Langit, mudah-mudahan saya bisa lebih semangat lagi. Amin, semangat semua. Karena saya pikir tadi udah tertuang di sini, terbuang di sini ya. Nah, Udah energi negatifnya udah iya. dileburkan banyak semuanya. hal yang saya dapat tadi dari sini yang positif. Mudah-mudahan saya melangkah keluar sampai ke rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim, datanglah yang baik-baik untuk saya. Amin, amin, amin. Terakhir satu kata untuk Mata Langit. Satu kata untuk Mata Langit, mudah-mudahan ini berkelanjutan ya kan, bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi dalam keadaan gelisah atau untuk penyembuhan apapun itu bisa datang kemari agar bisa lebih lebih tenang, lebih percaya diri gitu kan. Dan juga semuanya kita kalau mau sembuh, mau sehat itu kan tentunya untuk tujuannya apa? Untuk keluarga, ya, keluarga besar kita. Kalau kita sehat, pikiran sehat, badan kita sehat, tentunya kan di dalam keluarga kita aman, damai, bahagia. Amin, ya, ya. Baik. Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Nana Mardiana. Kalau saya lihat sih Mbak Nana sudah berjalan di jalan yang dibilang benar lah gitu. Semestinya benar, ya. dalam arti kata dari sisi keagamaan, dari sisi sosial itu baik sekali saya lihat gitu. Jadi ya memang manusia juga kan diuji dengan ujian yang berbeda-beda ya. Iya. Saya beda ujiannya, Mbak Ratna Listi beda, Mbak Nana beda. Jadi
tentunya pastinya Allah memberi kita cobaan dan ujian itu ya untuk melatih yang pertama keimanan kesabaran kita gitu. Sampai di mana nih keimanan kita kepada Allah? Sampai di mana nih kesabaran kita dalam menjalani kehidupan? Karena kan yang saya ketahui dalam kehidupan ini dua saja yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, yaitu sabar dan sholat. Jadikanlah sebagai penolongmu. Kita nggak diminta sama Allah untuk hal-hal yang lain. Yang diminta sama Allah kita sabar. Sabar itu yang meliputi sudah ikhlas menerima segala ujian dan cobaan, pasrahkan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kan sudah ada semua ya arti dan makna daripada ayat-ayat yang sudah memang diwahyukan kepada Allah terhadap kita gitu, manusia. Dan sampai kapan ujian itu akan berakhir ya? Sampai kita menutup mata. Bahkan sampai kita menutup mata itu kita masih diuji dengan bisikan-bisikan setan nanti ya pada saat kita sakaratul maut. Makanya di hati kita harus selalu kita berzikrullah kalau kita mau tenang, kalau kita mau damai dalam kehidupan. Karena kata Allah, hanya dengan mengingat namaku saja hatimu menjadi tenang. Dengan mengingat namanya saja hatimu, jadi berpikirlah kau sepanjang waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam harus terus mengingat Allah di hati kita. Agar apa? Agar ya memang tujuan hidup kita hanya kepada Allah, bukan untuk mencari pengakuan manusia, tapi kita harus mencari keridaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi semoga ya kita semua akhir daripada perjalanan kehidupan kita mendapat keridhaan dan kecintaan Allah terhadap kita, karena itu adalah hakikat dari perjalanan hidup anak manusia ya, siapapun gitu di atas muka bumi ini gitu. Jadi kuncinya itu semoga kita istiqomah terus sampai waktu memanggil pulang. Amin ya Allah ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.